Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni surga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam Kepadamu ya Bapa, kami datang bersama-sama dengan keluarga dari almarhum Bapak Eko Budi Haryanto. Kami saat ini datang mohon perkenan pertolongan Tuhan. Bila hari ini kami akan menghantarkan kekasih kami ini untuk dikremasikan, kami hendak menyadari kerapuhan diri kami dan juga menyadari kasih karunia Tuhan yang tersedia bagi setiap kami yang bergantung pada. Maka rahmat Tuhan menyertai kebaktian ini, para pelayan, saya dengan turnanya nanti, sehingga menjadi jalan Tuhan menghibur dan menguatkan. Menghadapi yang namanya kebingungan, menghadapi yang namanya persoalan demi persoalan yang tak kunjung selesai. Ada kalanya kematian itu seperti momok. Bagi saya sendiri juga sama, Bapak Ibu. Ada kalanya saya merasa, wah, kematian itu sepertinya bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi ada kalanya ketika saya menghadapi suatu kegagalan yang belum terselesaikan, saya menganggap ketika kematian itu kok nampaknya makin dekat, mulai berindang-berinding. Mulai ketika ada sedikit masalah dengan kesehatan, doanya berubah. Tuhan, saya masih kepengen berumur panjang, saya pengen sembuh Tuhan, saya masih pengen diberi kesempatan. Lah itu saya yang rapuh dengan banyak hal. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, seberani-beraninya seseorang menghadapi yang namanya kematian, tentu rasa momok tersebut tetap ada dan
melekat. Namun hari ini firman Tuhan memberitahu Bapak, Ibu, dan saya bahwa kematian itu suatu kepastian yang memberi keuntungan, ya, memberi keuntungan. Ini Paulus menggambarkan bahwa hidup manusia itu sama seperti orang yang berdagang. Artinya apa? Orang yang berdagang itu biasanya rata-rata adalah yang diharapkan sesuatu yang menguntungkan. Kalau kenyataannya ia berada dalam kerugian, ia akan kecewa berat. Ia akan bisa mengalami yang namanya penyesalan. Karena apa? Yang dipikirkan dengan dagang ini aku bisa mendapat keuntungan, tapi ternyata kerugian yang didapatkan. Berbeda ketika seseorang mendapatkan suatu keuntungan dari berdagang tersebut, itu mendatangkan kegembiraan, kesukacitaan, kelegaan, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saya bisa bayangkan kalau Paulus berkata bahwa yang namanya hidup sama seperti orang yang berdagang, berarti di akhir hidupnya nanti, di akhir perdagangannya nanti, yang diharapkan adalah suatu keuntungan. Hidup itu ada dua hal. Yang pertama itu hidup yang menunjuk pada kata bios. Artinya apa? Manusia hidup, hakikatnya mati. Ketika seseorang hari ini hidup, entah nanti kapan dia akan mati, umur berapapun, ketika dia menghadapi yang namanya kematian, maka dia akan menghadapi kematian yang berikutnya. Tetapi kata hidup yang kedua adalah hidup seperti yang nantinya akan dimiliki seperti yang Kristus punya. Itu menunjuk pada Zoe, yaitu hidup. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya hidup. Ketika masa hidup kita selesai, kita akan mati. Tapi setelah kita mati, kita akan hidup kembali. Dan hidup itu tidak akan mengalami kematian lagi. Itu artinya apa? Kita akan memiliki hidup yang sama seperti Kristus punya. Itulah mengapa Paulus menganggap bahwa kematian itu bukan lagi momok yang menakutkan, tetapi kematian itu adalah sesuatu keuntungan yang tiada tara di akhir hidupnya. Dan keuntungan itu melegakan, mendatangkan sukacita besar, dan keuntungan itu tidak akan pernah merugi untuk selama-lamanya. Namun bagaimana caranya? Hidup orang percaya itu pada akhirnya mendapatkan keuntungan yang tidak akan pernah rugi lagi. Bagaimana caranya hidup seseorang bisa mendapatkan keuntungan ketika kematian itu menjemputnya? Kuncinya adalah Paulus memberikan rumusnya, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Paulus memberikan seluruh hidupnya, waktu yang Tuhan berikan kepadanya untuk memikirkan kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingannya sendiri seperti zaman dulu sebelum kenal Kristus. Dulu Paulus hidup untuk kepentingannya sendiri, untuk kemuliaannya sendiri, untuk kehormatannya sendiri, untuk kepopularitasnya sendiri, untuk mencari pengikut sebanyak mungkin, untuk kebanggaan sendiri. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Kristus, semua berubah. Dia memakai seluruh hidup yang ia miliki dari Tuhan untuk kepentingan Kristus. Lagu yang baru saja kita gunakan dapat dikumpulkan untuk kita gunakan kembali di Krematorium Bimbingan. Saya Pendeta Waskito bersama Ibu Titu Suparti dan Penatua Anik Dimaharni serta Penatua Sendiri yang melayani pada siang hari ini, mengucapkan bela sungkawa kami yang dalam-dalamnya di keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Budi Haryanto. Demikian juga Ibu Bapak Saudara sekalian, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas tanda cinta, perhatian yang Anda ungkapkan hingga menemani kami sejauh ini. Sungguh kehadiran Anda sangat berarti untuk kami. Besar harapan kami, Ibu Bapak Saudara sekalian, juga turut ke Krematorium Bimbingan. Namun apabila Ibu Bapak Saudara sekalian memiliki
saudara-saudari yang hadir pada pemberangkatan ini, atas nama Majelis Jemaat GKI Cinere dan juga Jemaat Cinere, saya mewakili untuk mengucapkan turut berduka kepada keluarga yang kami tahu sedang ada mix, ya. Bersyukur karena mereka telah kita pada saat ini menghantarkan orang tua, opa yang telah mengakhiri pertandingannya dengan baik dan memelihara iman sampai akhir, tetapi sekaligus juga kehilangan orang tua, opa yang kita kasihi. Kalau mendengar tadi sedikit cerita dari omnya Tante Rina, bahwa Opa Eko Budi Haryanto ini adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di berbagai tempat di Indonesia dan pensiun juga sebagai tentara. Dan kami bersyukur juga bahwa menantunya adalah seorang pendeta di tempat kami, dan cucunya Fares itu juga sekarang menjadi salah seorang pemusik pianis di GKI Cinere. Sehingga saya pikir menyambung khotbah dari Ibu tadi, ya, memang bisa mengimani bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Sehingga dalam saat kematian pun kemuliaan Tuhan dinyatakan, baik melalui karyanya, jejak langkahnya dalam kehidupan, dan juga melalui anak-anak. Ucapan terima kasih saja juga untuk saudara. Ucapan terima kasih kami sampaikan untuk Majelis dan Jemaat GKI Muslimat titik yang menyampaikan pelayanan firman, pendeta Waskita dan istri yang nanti akan melayani ibadah kremasi, saudara Cornelius, kader pendeta GKI, Mas Daniel PPG Musik GKI Muslimat. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih pada Majelis Jemaat GKI Cinere. Lalu Majelis Jemaat GKI Banjarnegara beserta jemaat dan para sahabat kekasih kami. Kemudian rekan-rekan hamba Tuhan, para pendeta Yosua, ada pendeta yang kami tadi sudah sebutkan, Cornelius, Bu Pendeta Sani, Pendeta Happy, Pendeta Emeritus Bibi Sono Sulanto, Pendeta Emeritus Yosef Widio Raja, Pendeta Sutrisno, BPMK Sahabat Dua, BPMS GKI, saudari dan saudara, ibu bapak yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu yang telah ambil bagian dalam kedudukan ini, dan tentu menjadi rasa syukur buat Mami tentu dan keluarga besarnya. Nah, pada akhirnya di usia 82 tahun ketika kami dipanggil untuk pergi ke rumah Bapak, dalam lembah duka ini kami boleh merefleksi bahwa ini harus kami rayakan bersama, seperti yang berbunga indah di sekitar tepi, legasi yang sudah diartikulasikan tapi dan sudah dijelaskan oleh Bu Titi dan keluarga yang sudah merawat mendampingi sampai paripurna, nyatakan bahwa betul apa yang sudah dilakukan Papi, pengabdian sebagai alat negara, hubungan GKI Muslimat itu adalah sebuah legasi bagi kami. Dan sekarang kami sudah mendapatkan keuntungannya. Maka legasi itu akan kami teruskan bagi keluarga tentu, dan kami tentu merasakan anugerah buah yang manis yang itu disampaikan tadi, keuntungan. Kenapa? Karena Omes juga sangat tidak terduga, anak ngantuk lengkap semua hadir, cucu dari Solo, Jakarta sampai Bali semua ada. Lalu keluarga besar almarhum Papi juga kami dari Semarang, Surabaya, Blora tentu, dan bersama ibu, bapak, dan saudara sekalian. Maka berdoa membalas, kiranya Tuhan membalas kebaikan ibu, bapak, saudara. Dan akhir kata, minta maaf yang sebesar-besarnya
apabila ada hal-hal yang kurang berkenan semasa hidupnya almarhum Bapak. Dan juga minta maaf sekali ketika mungkin sambutan kami sangat terbatas dan tidak kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak.